Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu ya dengan saya, Ayah Joni. Kali ini saya ingin meng-share, berbagi ya pada teman-teman. Ya, ini bisa dibilang juga tentang diri saya dan juga tentang sesuatu yang berkaitan dengan apa itu? Introvert. Saya rasa ini penilaian pribadi ya. Banyak di antara penulis itu memang potensi dia itu ya introvert, yang senang menyendiri, senang dengan ketenangan menulis itu akan flow, ngalir kalau suasananya relax, tenang, alunan murotal Al-Quran atau suara-suara musik yang lembut, itu akan memancing imajinasinya. Nah, ini salah satunya ya. Sekarang kita akan berdalam lagi, apa saja sih ciri-ciri penulis introvert. Mana tahu salah satunya ini ada banget sama kamu, atau ketujuh-tujuhnya ini atau kesembilan-sembilannya ciri-ciri penulis introvert ini ada sama kamu ya. Ini ada 9 ciri penulis introvert, sebenarnya banyak banget khasnya seorang introvert. Dan bagi teman-teman yang punya potensi menulis dan ternyata bawaan dirinya itu adalah introvert, yaitu tadi senang menyendiri, senang sesuatu yang tenang, sahdu, tidak senang terlalu rame-rame apalagi sampai ribut-ribut. Nah, mungkin kamu perlu untuk mencermati ini. Video ini khusus untuk kamu ya. Dan apakah kamu termasuk salah satu penulis introvert tersebut? Dan ini sebuah fakta ya. Tak banyak yang menyadari bahwa seorang introvert memiliki potensi luar biasa untuk menjadi seorang penulis hebat. Ingat ya, potensi luar biasa yang ada dalam dirinya. Nah, kita lihat apa saja sih ciri khas seorang penulis introvert itu. Yang pertama itu tenggelam dalam pikiran sendiri. Nah, maksudnya gimana? Penulis introvert sering tenggelam dalam dunia pikiran mereka sendiri. Mereka memiliki imajinasi yang kaya dan sering berfantasi atau merenungkan berbagai ide, cerita, atau konsep. Hal ini memungkinkan mereka untuk menciptakan dunia fiksi yang detail dan memukau. Wow, karena mereka telah mengunjungi dunia tersebut dalam pikiran mereka sebelum menulisnya. Nah, teman-teman yang ini ya tenggelam dalam pikiran sendiri, saya mau bikin cerpen, ceritanya ini, dan dia sudah terlibat secara emosi di situ, perasaannya, pikirannya sudah hadir dalam cerita itu, dan ketika dia menuliskan ya dia ngalir, menulis dari hati ya. Betul-betul diresapinya. Dan ini ciri khas seorang penulis introvert yang itu sebenarnya potensi bagi dia, asal dia bisa mengoptimalkannya. Jadi memang ada sebagian penulis itu yang nih Pepe Joni kalau disuruh bikin struktur, aku kok malah jadi ragu ya. Aku tuh senangnya visualisasi. Maksudnya gimana? Aku bayangkan ceritanya dari awal sampai selesai, nanti tokohnya akan mengalami konflik ini, nanti masalahnya begini, dan aku bisa membayangkannya nih Pepe Joni. Terus gimana? Ya itu bagus. Berarti kamu punya kemampuan inner imagination-nya kuat. Dan ini potensi luar biasa bagi teman-teman introvert untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, kalau kamu baru tahu, kamu harus gali ini ya, harus sering dilatih. Oke, deal, sepakat ya. Kita lanjut ke ciri kedua. Ini mendapatkan inspirasi dari pengamatan, bukan interaksi. Seorang introvert itu sering mengamati dari kejauhan, melihat teman-temannya, dilihatnya semuanya ya. Nah ini contohnya, alih-alih terlibat langsung dalam percakapan yang ramai, penulis introvert lebih suka mengamati. Mereka memperhatikan, memperhatikan. Kamu suka ini nggak? Memperhatikan gerak-gerik orang, perubahan ekspresi dari marah, tawa, sedih. Itu senang mereka mengamati ekspresi. Dan terus atau situasi di sekitarnya. Dan biasanya lebih detail diamatinya. Oh ternyata orang ini lagi berkumpul, di sana ada keramaian, di sana ada seorang anak gadis lagi menyendiri baca buku, dan mereka sering mengamati lingkungan sekitarnya. Dan kalau kamu memang suka seperti itu, nggak usah merasa gimana ya, itu sesuatu yang alamiah.
naluriah saja bagi seorang introvert. Dan kalau kamu juga penulis, atau kamu belum merasa sebagai seorang penulis, ingat, kamu punya potensi luar biasa ya, ini harus dikembangkan terus. Karena kamu bisa mendetailkan apapun yang ada di sekitar kamu. Mengamati, bukan wawancara. Kalau extrovert kan dia lebih diskusi, wawancara, ngobrol, gali informasi itu melalui tanya ini, tanya itu. Kalau introvert enggak, mengamati. Oh, dia anak itu sedang seneng. Oh, anak itu kecewa. Oh, anak itu takut karena ditinggal orang tuanya, dan diamati. Nggak ditanya, "Dek, kamu takut ya?" Kalau yang extrovert kan bilang, "Dek, kamu takut ya? Kok nangis?" Kalau yang introvert kebalikannya, dia diam mengamati dari jauh. Oh, anak ini ditinggal ibunya, makanya dia menangis atau takut. Oke, deal ya. Pengamatan ini memberikan inspirasi. Nah, ini penting ya. Untuk karakter atau kalimat-kalimat dialog atau alur ceritanya yang terasa lebih realistis dan mendalam. Ini kelebihan. Kamu sebagai seorang penulis introvert bisa menghadirkan itu lebih realistis dan juga mendalam. Luar biasa ya. Terus jadi yang ketiga, menulis sebagai bentuk pelarian. Maksudnya gimana? Begini, bagi penulis introvert, menulis adalah cara untuk melarikan, tanda kutip ya, melarikan diri dari dunia nyata yang kadang terasa berisik dan penuh tekanan. Dalam menulis, mereka dapat menciptakan dunia yang mereka kuasai sepenuhnya. Seperti di poin pertama tadi ya, dia di mana mereka dapat mengatur aturan, mengendalikan konfliknya, dan mengekspresikan diri tanpa batasan. Jadi mereka itu lebih senang bermain di imajinasi sendiri dan menghidupkan suasana atau sebuah dunia yang ada di kepalanya menjadi sebuah cerita yang apik, menarik. Nah, ini kelebihan seorang introvert. Jadi yang baru sadar ini coba digali lagi ya. Ini bukan pelarian dalam bentuk negatif ya, bukan. Tapi mereka ingin menghadirkan sesuatu. Aku sumpek lah diajak terus ke sana ke sini. Aku kok ditemani terus rame-rame, nggak enak. Aku maunya sendiri. Terus aku duduk tenang, diiringi aluran musik yang syahdu, merdu, yang membuai itu, dan aku menulis apa yang ada di kepalaku, dan jadilah sebuah karya yang luar biasa. Ini ingat ya, ini potensi kamu, bukan sesuatu yang aneh. Poin yang keempat apa? Ciri-ciri seorang penulis introvert. Tidak tergesa-gesa menyelesaikan tulisan. Nah, kamu ini, kadang kamu endapkan dulu, kamu baca lagi, terus kami cari-cari apa sih yang detail yang kurang, apa sih konflik yang terasa nggak oke, apa sih karakter tokoh yang kayaknya perlu dipertegas lagi, dipertajam lagi masalah-masalahnya, dan seterusnya. Jadi kamu tuh bisa lebih sabar ya. Seorang introvert seringkali lebih teliti dan hati-hati dalam menulis. Mereka tidak terburu-buru menyelesaikan karya mereka karena ingin memastikan bahwa setiap detail sudah benar dan setiap ide telah disampaikan dengan tepat. Proses yang lambat ini menciptakan karya yang lebih matang dan penuh pemikiran yang mendalam. Kamu banget gak ini? Dalam artian bukan malas ya, nunda-nundanya itu bukan malas, tapi dia ingin sesuatu yang lebih dari karyanya itu, bukan hanya sekedar cepat-cepatan selesai, tapi ada sesuatu yang berbeda, yang unik, yang semua ide-ide yang awalnya terpikirkan dia udah masuk belum ke sini. Atau ada bagian-bagian yang perlu dirapikan, disempurnakan lagi, atau yang perlu ditambah, atau yang perlu dikurangi. Dan mereka ini jeli banget melihat sesuatu yang ada di karya mereka itu. Oke ya. Terus yang kelima, lebih memilih komunikasi tidak langsung. Maksudnya gimana? Dalam kehidupan sehari-hari, penulis introvert mungkin tidak suka berbicara panjang kali lebar atau berinteraksi sosial yang intens, bisa berjam-jam, itu bisa mereka menguras energi mereka malah justru. Namun mereka menemukan kebebasan dalam menulis karena dapat menyampaikan pikiran mereka tanpa harus berhadapan langsung dengan orang lain. Ini memungkinkan mereka untuk berkomunikasi secara lebih mendalam dan personal. Artian dia itu kalau ada unek-unek, kegelisahan, kegalauan, ditulis. Jadi situ dia bisa tumpahkan semuanya. Ataupun ketika ditanya masalahnya apa, dia lebih nyaman ditulis dulu baru dikasihkan ke orang lain. Kamu pernah nggak kayak gitu? Dan ini satu masalah dengan teman kah, dengan orang tua kah, atau apa, nggak bisa disampaikan dengan bicara langsung.
tapi melalui surat atau melalui email atau melalui WA, terus kamu send dan mereka baca itu komunikasi tidak langsung ya, melalui tulisan. Kayaknya kamu sering kayak gini ya, melakukan ini ya, tanpa sadar. Sebenarnya itu bisa dikembangkan, digali lagi, sehingga kamu bisa menyampaikan unek-unek kamu. Jadi nggak menjadi beban ya. Mohon maaf bagi teman-teman introvert dan termasuk saya sendiri ya. Itu kurang nyaman kalau curhat atau ya semacam keluh kesah atau apa kepada orang lain, apalagi yang nggak dikenal. Kalau nggak nyaman banget sama orang itu, dia nggak akan cerita. Jadi solusinya ya kamu bikin surat kah atau bikin tulisan kah, terus kamu kasih ke dia. Ini loh masalahku. Gitu ya maksudnya. Terus yang poin ke-6 apa? Suka menulis tentang hal-hal yang personal, tentang dirinya, tentang temannya, tentang benda kesukaannya, tentang binatang peliharaannya, yang personal seperti itu, hubungan dia dengan seseorang, tapi nanti dimanifestasikan dalam bentuk cerita yang tentu tokohnya bukan nama dia, orang-orang lain, tapi itu pasti ada kaitannya dengan kehidupan personalnya. Nah, ini maksudnya. Meskipun tampak tertutup, penulis introvert sering menggunakan tulisan mereka untuk mengeksplorasi emosi dan pengalaman pribadi. Mereka mungkin menulis cerita yang terasa sangat dekat dengan kehidupan mereka, meskipun dibungkus dengan narasi fiksi. Ini adalah cara mereka untuk mengekspresikan diri tanpa harus berbicara terbuka tentang perasaan yang mereka rasakan. Jadi mereka itu mengekspresikan dalam bentuk tulisan. Nanti itu ada tokoh-tokoh fiksinya ya, tokoh-tokoh nggak nyatanya. Tapi itu relate dengan kehidupan pribadinya, dan biasanya hal-hal yang berhubungan dengan pribadinya itu yang dituliskan dalam ceritanya. Biasanya sih singkat kayak gitu. Oke, yang ketujuh apa? Tidak menikmati panggung, tapi menghargai apresiasi. Maksudnya begini, penulis introvert itu mungkin tidak merasa nyaman tampil di depan umum, di depan orang banyak, atau mempromosikan karya mereka atau meng-share karya mereka, itu mereka kurang nyaman. Namun, mereka sangat menghargai ketika tulisan mereka diapresiasi, dihargai, dibaca oleh para pembaca. Bagi mereka, tulisan adalah cara untuk terhubung dengan orang lain secara diam-diam, tanpa harus berada di bawah sorotan langsung. Jadi mereka itu lebih nyaman jika berada di belakang panggung, walaupun mereka terkenal, walaupun mereka fansnya banyak dan sebagainya, tapi mereka lebih nyaman ketika mereka sendiri atau di kelompok yang kecil, dan mereka menyapanya dari situ, misalkan di sosial medianya kah, atau balas lewat email kah, atau lewat WhatsApp kah, dan itu lebih nyaman bagi mereka ketimbang tampil di depan umum terus mempromosikan kayak ini. Tapi kondisi-kondisi tertentu sih memang diharuskan, malah tanda kutip terpaksa ya. Tapi itu bisa dikondisionalkan. Tapi maksudnya ini kalau terus-terusan seperti itu ya nggak nyaman. Itu menguras energi mereka ya. Oke, terus yang ke-8 apa? Ciri khas seorang penulis introvert. Ini mengandalkan refleksi untuk mengembangkan ide. Maksudnya begini, penulis introvert cenderung banyak merenung dan introspeksi sebelum mulai menulis. Nah, ini saya bilangkan tadi, mereka suka mengendapkan, memvisualisasikan dulu dalam imajinasi mereka sebelum mulai menulisnya. Mereka memikirkan ide-ide secara mendalam, menganalisis kemungkinan cerita, karakter, atau tema sebelum menuliskannya. Refleksi ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan karya yang lebih terarah dan penuh makna. Dan ini potensi kamu, kehebatan kamu. Kamu bisa melakukannya, olah batin, olah pikiran, perasaan, menarasikan cerita itu dalam imajinasi sendiri sebelum mulai menuliskannya. Dan ini semacam refleksi ya. Terus yang terakhir, menulis untuk memahami dunia. Nah ini, kelebihan seorang penulis introvert itu dia sering menulis sebagai cara untuk memahami dunia di sekitar mereka. Mengamati apa-apa yang terjadi di lingkungan mereka itu mereka tulis. Mereka sampaikan dalam bentuk cerita, tulisankah, dan sebagainya, atau puisikan dan sebagainya. Mereka mencoba memecahkan teka-teki kehidupan, perasaan, dan hubungan manusia melalui tulisan. Tulisan mereka bisa jadi penuh dengan renungan filosofis atau eksplorasi emosi yang mendalam karena alasan ini.
Jadi itu mereka cara bentuk berkomunikasi atau memahami sekitar mereka, orang-orang yang mereka kenal, interaksi-interaksi sosial yang mereka alami dan sebagainya itu dalam bentuk tulisan. Jadi itu filosofis banget ya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar, pertanyaan filosofis, maaf gak belibet ini. Jadi mereka kembangkan dalam bentuk cerita dan itu kaya banget ya, dalam banget. Apalagi kalau ketika mereka dalam kondisi-kondisi broken heart, ketika mereka harus dihadapi pada masalah-masalah yang pelik, dan mereka akan menuliskan itu dan akan muncul secara alami ya, ide-ide yang luar biasa itu. Inilah sebagai bentuk ini mereka interaksi mereka atau cara mereka memahami dunia ini. Dan jika kamu memiliki ciri-ciri ini atau bahkan semuanya, selamat ya. Kamu punya potensi luar biasa untuk menjadi seorang penulis. Ini ingat kata P.P. Joni ya. Kamu adalah calon penulis luar biasa, hebat. Jika kamu baru mengetahui hal ini sekarang, mulai pikirkan hal ini dan cobalah untuk menggali potensi itu dan jangan pernah menaifkan, meniadakan. Oh, aku nggak kayak gitu kok. Menyangkal, nggak mungkin aku kayak gitu. Terima saja, introvert itu bukan aib, bukan dosa, bukan kesalahanmu. Itu adalah anugerah Tuhan pada diri kita, dan itu bisa jadi potensi luar biasa. Jadi itu ya teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Untuk supaya P.P. Joni semangat lagi meng-share materi-materi dalam video-video berikutnya, mohon dong supportnya, bisa dalam bentuk subscribe kah, like, comment, dan share pada teman-teman temannya kalian yang kalian rasa nih anak ini introvert ini, anak ini suka menyendiri. Coba dikasih link video ini, mana tahu dari sini jalan mereka untuk jadi seorang penulis hebat tercapai. Mana tahu dari kebaikan jempol teman-teman untuk nge-share link YouTube ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.